Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Zahro dari Prodi Pendidikan IPS kelas ICP angkatan tahun 2020. Ini merupakan video pertama saya di semester 2 ini. Dan video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah teori sosiologi yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Yahya. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai teori sosiologi dari salah satu orang sosiolog terkenal, yaitu Max Weber. Sebelum kita membahas teori Max Weber, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil singkat Max Weber. Max Weber merupakan seorang sosiolog yang lahir di Erfurt, Jerman, tanggal 21 April 1864. Weber berasal dari keluarga kelas menengah yang mana kedua orang tuanya memiliki background yang berbeda. Ayahnya seorang birokrat yang memiliki kedudukan politik relatif penting dan menyukai kesenangan duniawi, sedangkan ibunya adalah seorang Calvinis yang taat serta kehidupannya lebih ditujukan kepada kehidupan akhirat. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologis Weber. Setelah membahas singkat profil dari Max Weber, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai teori Weber. Teori yang dikemukakan oleh Weber pada dasarnya adalah teori tentang rasionalisasi. Brubaker 1984, Kahlberg 1980, 1990, 1994. Weber tertarik pada masalah umum seperti mengapa institusi sosial di dunia barat berkembang semakin rasional, sedangkan rintangan kuat tampaknya mencegah perkembangan serupa di belahan bumi lain. Yang menjadi fokus pembelajaran kita kali ini adalah rasionalitas formal. Rasionalitas formal meliputi proses berpikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Dalam hal ini, pilihan dibuat dengan merujuk pada kebiasaan, peraturan, dan hukum yang diterapkan secara ekonomi. Weber mengembangkan teorinya dalam konteks studi perbandingan sejarah masyarakat Barat, China, India, dan beberapa masyarakat yang lain. Dalam studi ini, Weber mencoba melukiskan faktor yang membantu mendorong atau merintangi perkembangan rasionalisasi. Menurut Weber, contoh klasik rasionalisasi adalah birokrasi dan proses historis birokrasi. Weber memasukkan diskusinya mengenai proses birokratisasi ke dalam diskusi yang lebih luas tentang lembaga politik. Ia membedakan sistem otoritas menjadi 3 jenis, yaitu otoritas tradisional, otoritas harismatik, dan otoritas rasional legal. Jenis sistem otoritas menurut Max Weber. Yang pertama, sistem otoritas tradisional. Sistem otoritas tradisional ini berasal dari sistem kepercayaan di zaman kuno. Otoritas tradisional ini merupakan suatu otoritas yang dimiliki seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya. Sehingga para pengikut yang telah memiliki rasa patuh terhadap pemimpin yang terdahulu secara otomatis akan mengikuti dan patuh juga terhadap otoritas yang baru. Kemudian, otoritas harismatik. Dalam sistem otoritas ini, pemimpin mendapatkan otoritasnya dari kemampuan atau ciri-ciri luar biasa, atau mungkin dari keyakinan pihak pengikut bahwa pemimpin itu memang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Seruan atau perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin dalam sistem otoritas harismatik ini biasanya didasarkan pada watak atau sifat pribadinya yang memberikan contoh atau yang bersifat pahlawan bagi para pengikutnya. Kemudian, otoritas yang terakhir yaitu otoritas rasional legal. Sistem otoritas rasional legal hanya dapat berkembang dalam masyarakat barat modern dan hanya dalam sistem otoritas rasional legal.
itulah birokrasi modern dapat berkembang penuh. Dalam sistem otoritas jenis ini, otoritas didapatkan dari peraturan yang diberlakukan secara hukum dan rasional. Dari ketiga jenis sistem otoritas di atas, menurut Weber, sistem otoritas tradisional dan harismatiklah yang mendominasi masyarakat di dunia. Dan hal inilah yang menjadi rintangan bagi perkembangan sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Akan tetapi, Weber yakin bahwa masyarakat barat dan akhirnya masyarakat lainnya juga akan cenderung berkembang menuju sistem otoritas rasional legal. Selain membahas rasionalisasi dalam birokrasi, Weber juga membuat analisis perinci dan canggih tentang rasionalisasi fenomena seperti agama, hukum, kota, bahkan sampai musik. Rasionalisasi merupakan hal yang terletak di jantung teori Weberian. Sedikit info, selain menjadi seorang sosiolog, Weber juga merupakan seorang ekonom, geograf, dan politikus, sehingga tidak heran apabila kajiannya luas, tidak meliputi satu bidang saja. Saya kira cukup penjelasan saya mengenai teori Max Weber ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap semoga video yang saya buat kali ini dapat menambah wawasan teman-teman dan tentu saja dapat memenuhi tugas mata kuliah teori sosiologi, serta untuk kedepannya agar lebih baik lagi, saran, kritik, komentar, ataupun masukan saya tunggu dan saya sangat harapkan dari teman-teman semua. Untuk itu saya rasa cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.